Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas ya tentang beberapa istilah di dalam dunia kripto. Jadi bagi teman-teman pemula yang baru terjun di dunia kripto, mungkin sharing ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau kosakata atau istilah-istilah yang ada di dalam dunia kripto. Silahkan simak video saya, ada 13 istilah yang akan saya jelaskan di video kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ke videonya. Baiklah, untuk istilah pertama di sini ada istilah kalau Anda baru di dunia kripto, Anda biasanya ada istilah address ya atau alamat wallet. Nah, adalah merupakan address atau alamat wallet kripto yang difungsikan untuk mengirim ya dan menerima transaksi uang kripto. Kemudian address ini atau alamat ini berupa deretan karakter atau alfanumerik ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan dompet digital kita, alamat ya. Kalau misalnya kita punya rekening, nah biasanya itu ada alamat nomor rekening. Tapi kalau di dalam kripto ini dia berupa berbentuk deretan numerik ya. Nah, kita bisa lihat contoh di sini di Binance. Kalau Anda baru ya, kita bisa lihat untuk wallet kita di sini. Untuk wallet, deposit dan withdraw ya. Ini merupakan ini. Nah, ini contoh alamat wallet yang ada di Binance atau address wallet kita yang ada di Binance. Dia berupa angka dan numerik ya. Ini berupa angka dan numerik. Oke, kemudian yang kedua di sini ada istilah altcoin. Istilah ini diperuntukkan untuk tiap koin uang kripto ya, selain Bitcoin dan Ethereum. Meskipun beberapa orang Bitcoin masih menganggap Ethereum itu adalah altcoin, tapi sebenarnya saat ini sudah tercatat ribuan altcoin yang tersebar dan diperjualbelikan di bursa kripto. Nah, informasi terkait koin. Nah, di sini kita lihat di CMC ini Bitcoin, kemudian ini Ethereum. Nah, selain ini ada ribuan koin lainnya yang biasa disebut orang altcoin seperti Ethereum, XRP, seperti Tether, Bitcoin Cash, Litecoin, kemudian ada EOS, ada Dogecoin, ada Tezos, Stellar, dan macam-macam. Itu disebut dengan altcoin, istilah altcoin atau alternatif coin selain Bitcoin. Kemudian kita lanjut ke istilah arbitrase ya. Jadi adalah sebuah proses ya, di mana seseorang mendapatkan Bitcoin melalui selisih harga yang diperoleh dari suatu exchanger dengan exchanger lainnya. Dengan kata lain bahwa arbitrasi adalah trik yang digunakan untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga komoditas yang sama pada dua bursa yang berbeda. Contoh misalnya di Binance, Bitcoin harga 105 juta. Kemudian di Indodax ada harga harga Bitcoin seharga 110 juta. Sehingga seseorang beli di Binance, kemudian dikirimnya ke Indodax dan dijualnya lagi di Indodax dengan harga 110 juta. Simpelnya seperti itu. Baik, untuk yang keempat yaitu ada istilah ASIC ya. ASIC di dalam dunia kripto ya. Jadi ASIC ini sebenarnya adalah, kalau kita lihat dia semacam alat atau hardware. Jadi hardware, berbentuk hardware untuk melakukan mining. Jadi untuk mining Bitcoin ya sebenarnya ASIC ini. Nanti kita akan lihat ya peralatannya. Nah, jadi ASIC atau Application Specific Integrated ini merupakan sebuah microchip yang secara khusus didesain untuk aplikasi spesifik tertentu. Jadi di dalam dunia blockchain, ASIC ini dibuat khusus untuk aktivitas menambang atau mining cryptocurrency yang sering dibandingkan dengan GPU. Kemudian ASIC justru menawarkan penghematan biaya listrik yang signifikan. Nah,
Kita contoh lihat di sini ya, untuk mesin ASIC dia rakitan tersendiri berupa GPU, kemudian intinya ini merupakan penambangan melalui perangkat keras. Jadi mining menggunakan hardware berupa baik itu berupa GPU maupun ASIC ini yang sudah dirancang ya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan merancang sendiri atau membeli ya. Jadi yang kelima adalah istilah cryptocurrency. Jadi istilah orang kan biasanya menyebutnya kripto, main kripto. Jadi apa sih cryptocurrency? Jadi cryptocurrency itu merupakan mata uang digital. Bitcoin termasuk di dalam cryptocurrency. Nah, selain Bitcoin tadi ada altcoin, ada banyak ya cryptocurrency itu di dalam dunia internet. Jadi, nah, cryptocurrency itu ada dua jenis. Jadi ada token, ada token dan ada koin. Nah, cara membedakan token dan koin itu nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Tapi yang keenam adalah circulating supply. Jadi circulating supply itu sendiri bisa diartikan sebagai supply koin kripto yang tersedia dan beredar di pasaran. Jadi kalau misalnya jumlah koin itu untuk maksimal di sini ya, contohnya ya, ini adalah contoh circulating supply. Jadi jumlah koin yang beredar di pasaran. Kemudian yang ketujuh adalah ada istilah exchanger. Jadi exchanger ini merupakan jadi exchanger ini merupakan tempat penukaran sebuah mata uang kripto. Kalau di dalam dunia cryptocurrency, tempat penukaran mata uang kripto. Dan exchanger ini di dalam kripto berupa web. Di sini ada Indodax, kalau di Indonesia ada Luno, ada juga kalau di luar negeri ada Binance, ada Bittrex ya, ISO ya. Jadi ISO merupakan istilah ISO atau Initial Coin Offering adalah penawaran koin kripto terawal sebelum dipasarkan secara bebas. Dengan kata lain, ISO ialah konsep populer yang diterapkan para developer atau perusahaan startup untuk mendanai proyek-proyek koin kripto berbasis blockchain. Jadi ada istilah mining di dalam dunia kripto. Nah, mining ini merupakan istilah kata lain yaitu menambang Bitcoin. Nah, ini istilah lain yaitu penambangan atau mining atau menambang adalah proses menyelesaikan perhitungan matematika algoritma tertentu yang bertujuan untuk memverifikasi transaksi pada blockchain. Jika berhasil, penambangan akan mendapatkan imbalan berupa koin kripto. Jadi di sini mining. Jadi kalau Anda mendengar istilah mining, itu adalah menambang koin. Menambang koin itu bisa menggunakan hardware seperti tadi ASIC atau komputer. Kemudian juga kita bisa kalau kita tidak bisa membeli, kita bisa menyewa di cloud penyewaan untuk pertambangan. Oke, nanti Anda bisa juga baca-baca untuk lebih jelas di mining ini. Yang ke-10 adalah market maker. Jadi market maker. Jadi market maker adalah transaksi jual beli Bitcoin dengan menggunakan teknik order box atau pending order. Adapun ketentuan menjadi market maker yakni sebagai berikut. Beli Bitcoin, pasang harga di bawah harga jual terendah, jual Bitcoin, pasang harga di atas harga beli tertinggi. Kemudian yang ke-11 adalah market taker. Market taker ini adalah kebalikan dari market maker. Jadi market taker ini adalah transaksi jual atau beli Bitcoin dengan cara instan dan langsung. Jadi kalau di Indodax itu, kalau kita menggunakan market maker ini, kita akan terkena taker maker. Artinya karena biaya fee untuk penjualan dan pembelian ya. Besarnya tergantung dari exchanger yang kita ikutin. Nah, order book ya. Jadi order box ini merupakan jadi yang market maker tadi. Jadi order orang itu di market maker. Jadi misalnya saya beli, misalnya harga Bitcoin sekarang 125 juta.
saya akan jual di 130 juta. Nah, 130 juta itu order masuk ke dalam order book. Biasanya kalau di Indodax itu ada tulisannya order book, di mana ada order buy dan order sell. Di sini yang biasanya orang bilang tembok beli dan tembok jual. Nah, itu merupakan order book ya, atau pesanan order. Kemudian di sini ada istilah dengan pump dan dump ya. Pump dan dump. Jadi kalau pump adalah kondisi di mana para trader dengan modal yang sangat besar, biasa disebut cukong, melakukan pembelian Bitcoin dengan sejumlah yang fantastis dan berpengaruh terhadap volume dan harga Bitcoin sehingga menjadi naik. Jadi istilah cukong itu dia punya modal banyak, kemudian kalau dia mampu mempengaruhi pasar pada koin-koin tertentu, dia akan beli. Nah, sedangkan dump atau membuang adalah aktivitas kebalikan dari pump. Jadi kalau pump tadi si cukong membeli dengan jumlah banyak sehingga mempengaruhi harga akan naik secara tiba-tiba. Kemudian kalau dump itu si cukong menjual koinnya sehingga menyebabkan harga tiba-tiba turun. Nah, ini adalah aktivitas para orang yang bermodal banyak ya. Baiklah teman-teman, itu tadi 13 istilah yang di dalam dunia kripto yang biasanya sangat asing di telinga kita. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semakin semangat aja belajar kriptonya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.